Shalom dan selamat kembali kepada Renungan DUMC PM. Hari ini saya ingin membawa kita dalam firman Tuhan daripada Yakobus bab 13. Mari kita membaca firman Tuhan dalam ayat pertama. Sehari sebelum perayaan Paskah, Yesus tahu bahwa tiba masanya Dia meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa. Yesus mengasihi semua pengikutnya di dunia, dan Dia tetap mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan pengikut-pengikutnya sedang makan malam. Iblis sudah menimbulkan hasrat dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa sudah menyerahkan segala kekuasaannya kepadanya. Yesus juga tahu bahwa Dia datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh itu, Yesus sendiri menanggalkan jubahnya, lalu mengikat sehelai tuala pada pinggangnya. Sebelum saya sambungkan firman Tuhan, saya ingin membawa perhatian kita kepada beberapa perkara dalam 4 ayat ini. Ayat yang pertama, pembukaannya, ialah peringatan kepada pengikut-pengikut Yesus bahwa Dia mengasihi semuanya. Tiada satu pun yang Dia tinggalkan, dan Dia tetap mengasihi mereka sampai akhir. Sampai akhir. Itu perkara yang pertama, kasih Yesus untuk pengikut-pengikutnya. Dan dalam ayat 2 dan 3, masa mereka bermakan malam, Yesus mengetahui bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianatinya. Bagaimana? Ayat 3 menyatakan bahwa Yesus tahu bahwa Bapa sudah menyerahkan segala kekuasaan kepadanya. Di sini saya ingin menekankan kekuasaan, dan yang seterusnya, Yesus juga tahu bahwa Dia datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Dua perkara di sini, Yesus masih seperti Tuhan, dalam segala kekuasaan Bapaknya sudah memberi kepadanya. Dan di sini kita memahami bahwa Tuhan Yesus itu adalah Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dan apa yang Yesus lakukan, kita perhatikan dalam ayat 4. Oleh itu, Yesus berdiri dan menanggalkan jubahnya, lalu mengikat sehelai tuala pada pinggangnya. Nah, saudara-saudara, Yesus yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, dan walaupun Dia mengetahui bahwa Dia akan dikhianati oleh pengikutnya, Dia tetap dan masih akan mengasihi mereka sampai akhirnya. Betapa luar biasa kasih Allah Tuhan Bapa kita. Dan bukan sahaja Dia mengasihi secara percakapan dan perkataannya, tetapi Dia melakukan sesuatu yang kita tidak akan biasa melakukannya, yaitu Dia menanggalkan jubahnya. Bukan kerana Dia panas ataupun sesuatu minuman telah
berlumuran di atas pakaiannya atau jubahnya. Tapi di sini dengan langkah yang tertentu dia menanggalkan jubahnya. Dan jubahnya saya ingin menekan adalah di mana ia adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahak dan penting kepada Yesus, kepada semua murid-muridnya. Karena apabila Yesus menghantar semua murid-muridnya berdua-dua untuk memuridkan, Yesus mengatakan bahwa mereka tidak harus mengambil apa-apa, hanya ambil jubah dan pakaian yang sedia ada dan pergi. Ya. Dan di sini sebaliknya Tuhan Yesus menanggalkannya. Dan dalam pakaian dalamnya dia mengikat sehelai tola pada pinggangnya. Mari lihat firman Tuhan yang seterusnya. Ayat 5. Dia menuang air ke dalam sebuah besen lalu mula membasuh kaki pengikut-pengikutnya dan mengeringkannya dengan tola yang terikat pada pinggangnya. Saya akan berhenti di sini. Di sini ia membayangkan satu suasana yang sangat intim dan pribadi untuk Yesus melakukan sesuatu yang begitu merendahkan dirinya. Dan saya pernah berbuat begitu. Dan dengan jujur, ia bukanlah sesuatu yang sangat senang untuk dilakukan. Ia adalah sesuatu sebaliknya sangat merendahkan diri saya. Dan untuk melakukannya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa dan sepenuh akal, saya rasa secara pribadi saya tidak boleh melakukannya. Tapi dengan kasih Tuhan yang bersama, saya berkesempatan untuk melakukannya. Dan di sini saya belajar bahwa Tuhan Yesus yang Maha Tahu dan Maha Kuasa bukan sahaja datang untuk mati di atas kayu salib. Yang luar biasa, perkara yang luar biasa. Malahan bukan sahaja dia datang untuk mengasihi, tapi dia datang untuk meneladani kepada kita, kepada saya, bagaimana kita harus melayani. Untuk kita yang mungkin ada posisi, ada status, kepada kita yang mungkin dipandang tinggi oleh orang, saya rasa ada juga masanya yang kita harus menanggalkan semua ini untuk mengikuti teladan Yesus, yaitu merendahkan diri. Bukan saja merendahkan diri, tetapi sanggup dianiayai walaupun dia memang tahu apa yang akan berlaku. Dia sanggup melaluinya karena kasihnya untuk Anda dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas perbuatan-Mu di atas kayu salib, dan perbuatan-Mu ini yang sangat pribadi kepada kita, kepada saya. Dan Tuhan, saya berdoa agar Tuhan Kamu merendahkan hati kami, supaya kami akan memahami cara untuk melayani seperti-Mu. Jadi Tuhan, ampuni kami apabila kami terlalu angkuh, apabila kami merasa kami lebih, bahwa kita harus lebih dilayani daripada melayani.
Dan Tuhan, saya berdoa pada hari ini Tuhan, agar Tuhan firman-Mu yang benar akan mengajar kami Tuhan, bagaimana untuk melakukannya. Jadi bantu kami Tuhan untuk mencontohi dan mengikut teladan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kami berjumpa lagi